Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi bersama saya Premitra Purba. Pada hari ini saya akan melanjutkan kembali ya untuk menjelaskan. Kemarin kita sudah menginstal aplikasi QGIS. Nah, kalau pengen tahu gambaran QGIS itu, nah seperti ini ya. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan uji coba sekaligus pengenalan tools QGIS ya, mulai dari project ya, kemudian edit, view, layer, settings dan sebagainya. Nah, jadi di sini teman-teman, sebelum kita masuk ya kepada project kita untuk pengenalan aplikasi QGIS itu sendiri. Jadi QGIS ini sendiri pada dasarnya dibuat untuk pemrograman pembuatan pemetaan gitu ya, pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang ingin dijadikan sebuah bahan penelitian. Nah, umumnya QGIS ini juga sering dipakai oleh mahasiswa, dosen maupun pakar penelitian untuk melakukan pemetaan ya, sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Nah, jadi nah ini mulai saja mungkin ya untuk pengenalan awal gitu ya. Jadi dari seluruh video yang ada yang dikirimkan oleh Bapak Fajrila selaku dosen di bidang pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Jadi saya rangkum saja dalam satu video ya, beserta video sebelumnya instalasi. Jadi untuk QGIS ini sendiri memiliki beberapa fitur-fitur yang mungkin belum pernah kalian ketahui ya, dan mungkin bagi kalian orang awam mungkin bingung sekali gitu ya, bagaimana sih cara ya membuat peta dari QGIS ini sendiri gitu ya. Nah, mungkin dari video sebelumnya dengan peta yang sudah ada begitu ya. Nah, mungkin dari saya sendiri akan menambahkan dari penggambaran-penggambaran ya, mungkin dalam pengerjaannya. Nah, ini kita mulai dari project mungkin dulu ya. Nah, jadi ketika Anda ingin membuat sebuah project, nah di sini Anda langsung klik project, kemudian new. Nah, ini untuk membuat project yang baru gitu ya. Nah, Anda juga bisa membuat dari template ya. Ketika Anda ingin menggunakan template, Anda juga bisa ya. Tetapi kayaknya ini tidak ada ya. Nah, jadi ini tidak bisa diklik ya. Jadi sebaiknya kita membuat project baru, atau Anda juga bisa mengambil project yang lama ya, yang sudah ada, atau file yang sudah ada lalu Anda aplikasikan. Nah, seperti itu. Nah, untuk fitur-fiturnya sudah tahu ya, ini ada save as, sudah menyimpan, properties, snapping option. Nah, sebenarnya snapping option ini topologi editing, nah untuk editing ya dan sebagainya. Kemudian di sini ada import export untuk mengekspor data nantinya, ada layout ya, layout manager gitu ya. Nah, ini layoutnya ya. Nah, berarti report, specific ya. Nah, ini layout yang penting sekali dalam GIS ini. Nah, jadi selain dari sini kalian juga bisa ya tekan Ctrl N atau Ctrl O untuk project baru. Nah, mungkin di sini kita langsung saja ya Ctrl O untuk project baru ya. Untuk project yang lama maksud saya ya. Filenya di sini sudah ada ya. Nah, sebelumnya jika Anda mau menggunakan file ini sudah tersedia begitu ya di sudah tersedia ya. Oke, baik. Oke, kita langsung new project saja mungkin ya. Kemudian kita langsung ambil dari sini. Oke, coba kita oh iya, salah ya di sini ya. Nah, kalau kita mau ngambil peta, kita klik di sini. Sebentar ya guys, agak lambat sedikit. Baik teman-teman, kita ulangi ya dari sini ya. Jadi ini namanya data source manager, dimana kita untuk mengambil peta itu dari sini ya. Nah, jadi kita ini mengambil vektor ya. Vektor itu artinya kita nantinya bisa mengolah dengan secara vektor data-data manager yang ada. Nah, jadi sini kita ambil saja ya, tinggal tekan
titik 3 yang di sini ya, browse. Kemudian nanti Anda langsung download. Kemudian tadi saya simpan di file download ya. Kalau file Anda di data terserah ya, itu Anda ya. Nah, kemudian kita pilih file yang SHP. Nah, secara otomatis dia sudah masuk. Kemudian kita langsung add saja. Nah, kemudian kita close. Nah, petanya sudah ada, teman-teman. Nah, tinggal pengolahannya saja gitu ya. Nah, ini cuman gambar aja sih, Mit. Bukan. Jadi sebenarnya ini peta yang sudah memang diprogram sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ini merupakan layer-layer peta yang sudah sebelumnya kita add gitu ya. Jadi data source ini merupakan layer ya yang mau kita add gitu ya, atau project sebelumnya yang memang sudah ada gitu. Nah, bisa kita buat peta sendiri, bisa ya. Tetapi membuat peta sendiri itu membutuhkan proses dan waktu yang sangat lama menurut saya. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian, ya memang seharusnya kalau untuk pemetaan kita menggunakan peta yang kita buat sendiri gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita ambil saja dari Google Map ya. Kita cari gitu ya, Google Map. Kemudian nanti kita screenshot untuk petanya, kemudian nanti langsung saja nanti kita masukkan kemari. Nah, mungkin itu akan penjelasan video-video berikutnya ya. Nah, baik. Nah, di sini, jadi layer ini untuk menampilkan layernya gitu ya. Nah, kemudian, ini untuk menggeser ya. Ini untuk menggeser. Kemudian ini tanda tambah ini untuk memperbesar gitu ya. Nah, jadi kalau kan dia memperbesar bisa, dan ini untuk zoom outnya gitu ya. Nah, ini sendiri untuk apa? Nah, ini untuk fit ya, fit ya, maksudnya dia ke ukuran aslinya gitu ya. Nah, kemudian ini juga ya sama sih fiturnya. Oke. Nah, ini map 1 ya, untuk map 1 ini. Nah, ini di dalam ya, ini lebih rinci lagi, lebih detail lagi, mungkin bisa dipaparkan dalam ini. Sebenarnya ini fiturnya untuk menampilkan di di jendela lain gitu ya. Ya, kalau project. Kemudian ini tidak bisa ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada kita mau ngeblok di suatu lokasi gitu ya. Nanti langsung dia ketika kita blok, nah dia langsung tertuju gitu ya, lokasinya gitu. Nah, gitu. Lokasi mana mau diblok nanti langsung tertuju gitu ya. Nah, ya gitu. Nah, kemudian di sini ada table. Nah, select a feature gitu ya. Kecamatan ya, Provno, kabupaten, nomor, case sensitif. Nah, ini mungkin akan kita tampilkan ya. Show in table. Nah, ini untuk table-tablenya ya. Ini table 73 ada Palopo ya. Kemudian citra kurangan. Nah, ini sudah diprogram luan guys ya. Jadi ini sudah lengkap sekali ya. Nah, untuk blok-blok kuning tadi, nah ini dia. Nah, yang di blok-blok kuning tadi dia akan tampil juga di table. Nah, ini sebelumnya belum ada dijelaskan di video ya. Tapi kita tambahkan sedikit. Kemudian apa lagi ya? Flash features ya. Ini tidak ada ya, nggak ada. Select feature tidak ada. Oke, langsung kita close saja mungkin. Nah, untuk selanjutnya di sini tidak ada, saya rasa cukup ya. Mungkin ini coba kita blok yang ini, kemudian coba kita select tablenya. Nah, ini tadi yang saya bilang table. Lihat tadi tablenya ya, open attribute table. Nah, ini Sulawesi Selatan ya, semuanya ada di sini ya. Nah, oke. Itu sih mungkin. Kemudian open attribute table ya, ini coba kita buka. Expression selected. Oke, tidak ada. Kemudian yang di blok kuning, nah ini juga bisa ya, yang di blok kuning. Jadi kalau kita memang mau tahu suatu wilayah itu ya, memang kita blok sesuai yang di blok saja gitu ya.
oh ini wilayah apa saja sih gitu ya. Jadi kita tinggal klik ini, open attribute table selected feature. Nah dengan cara yang sama tadi juga bisa gitu guys ya, dari sini bisa, tergantung dari mananya lah gitu ya. Oke baik guys. Nah selanjutnya kita mau untuk stylenya ya biasa ya, kalian bisa pilih ya, mau warna kuning, bisa warna hitam gitu ya. Ya mungkin saya lebih suka hijau ya, jadi saya style saja hijau gitu ya. Kemudian set layer CSS. Nah ini untuk koordinatnya ya, untuk koordinatnya. Kemudian ini attribute table juga bisa ya tadi dari sini ya. Oke untuk filter, nah di sini misalnya provinsi mana mau dituju gitu ya, sama dengan gitu ya, provinsi kabupaten kota gitu ya, kabupaten kota. Oke provinsi, nomor, kabupaten kota gitu ya, kita lihat sampelnya. Nah kalau di tempat saya dia cuman nomor gitu ya guys, nomor. Coba kita cari all. Nah all semuanya 73 gitu. Kalau kita memang mau cari kita mau cari kecamatan gitu ya, kecamatan, kemudian ini kita dulu kali sama dengan desa ya, desa nomor, kemudian kita cari sampelnya. Nah ini udah langsung muncul ya, langsung muncul. Cuman di sini tidak ada bacaannya ya, karena mungkin versi GIS-nya ya yang beda. Baik, kemudian kalau kalian aneh di sini ada save file layer gitu ya. Jadi fungsinya ini untuk menambah layer sebenarnya ya. Jadi misalnya kita mau buat layer apa, Makassar gitu ya, ya Makassar. Nah jadi tinggal di set saja di gitu ya, file name-nya gitu ya. Nah, kita mau disimpan di mana gitu ya, nah gitu bisa kita simpan gitu ya, kita simpan di mana mau disimpan, letak untuk layar-layarnya gitu ya. Nah sebenarnya masih banyak ya guys. Nah juga di sini ada edit ya, add notation gitu ya tuh. Kemudian kita coba di export save feature as gitu ya, atau misalnya kalian mau pilih yang mana nih, boleh kita pilih satu daerah lalu di save gitu ya, boleh. Misalnya coba kita cek yang ini ya. Nah nah jadi dari peta yang sudah kita selected tadi kita export, nah save selected feature as gitu ya. Nah file name nya apa gitu ya, contoh Makassar tadi ya. Nah untuk formatnya SHP ya, save file gitu ya. Ini pilih saja ini. Kemudian untuk penyimpanan di mana mau disimpan gitu ya. Contoh saya mau nyimpannya di sini aja deh, di sini ya. Save file namanya GIS. Oke, langsung saja kita oke kan. Nah sudah ada dia ya, jadi sudah ada peta yang khusus dia gitu ya, sudah tergambar dari mana gitu. Oke, nah ini select location, lokasi. Oke. Mungkin itu aja ya untuk pengenalan GIS pada hari ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah GIS, QGIS ya. Tunggu di video-video selanjutnya untuk di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.